Cara menghitung peluang usaha anti rugi. Gimana sih maksudnya? Saya akan bocorkan di video ini. Jadi tonton sampai selesai. Cara menghitung peluang usaha nih, buat kamu yang saat ini mau punya usaha, terconang-conang pengen punya usaha, tapi bingung nih, bingung. Nah, bingungnya kenapa? Nggak pengalaman, kemudian ada takut ya, takut rugi. Ada rumusnya, supaya anti rugi. Bukan anti rugi ya. Jadi gini, anti rugi yang saya maksud adalah, ya, kamu harus tahu mana produk atau sebuah usaha yang akan kamu jalani. Pertama, kita akan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT adalah pertama kita bicara strength, kekuatannya. Kita berbicara kekuatan ini dan juga berbicara kelemahan. Kekuatan dan kelemahan adalah itu berbicara internal. Berbicara apa? Tentang diri kita. Apakah kita benar-benar siap secara totalitas atau tidak dalam sebuah usaha ini? Karena memulai usaha itu memang tantangannya luar biasa. Tetapi banyak yang sukses karena apa? Secara kekuatan diri, lahir batin, sudah siap. Siap apa? Siap untuk memulai usaha ini. Resiko apapun dihadapi, dia sudah siap secara mental. Mindsetnya sudah terbangun. Kenapa? Banyak orang yang gagal dalam melakukan sebuah usaha itu karena berpikirnya adalah instan. Karena berpikir instan itu apa? Tahu-taunya langsung pengennya untung. Tahu-taunya pengen untung. Kalau tidak untung bagaimana? Nah, inilah resiko yang harus dihadapi. Maka berbicara di sini adalah kekuatan mana? Kekuatan dari pikir kita, mental kita. Untung atau ruginya. Tetapi di situ kita perlu apa? Yang perlu namanya optimis pada diri kita. Energinya harus dapat. Kayaknya yakin, harus yakin. Jika tidak yakin, maka jangan memulai. Ambil langkah yang lain. Itu yang perlu saya sampaikan. Ya, karena menjalankan usaha itu banyak yang harus disiapkan, apalagi pemula banget yang merintis nggak punya pengalaman, banyak sekali yang harus disiapkan. Jadi jangan langsung berbicara instan, ya, tapi penuh perjuangan dan keyakinan. Satu sisi harus berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ya berbicara kelemahan dari internal kita nih, ya kan, faktor internal. Setelah kita bicara kekuatan diri kita, baik secara mental, secara fisik, secara knowledge, gitu kan, dan lain-lainnya. Ya, kita bicara kelemahan. Kita punya kelemahan di mana? Diuraikan itu kelemahannya. Kelemahan saya adalah kurang komunikasi. Jadi berbicaranya lambat. Berbicara dengan calon customer aja sudah keringat dingin. Nah, ini kita harus tahu tuh kelemahan kita. Wah, kayak lemah nih. Tapi apakah ini bisa menjadi sebuah kekuatan? Juga bisa. Ketika teman-teman tahu kamu yang tidak terbiasa langsung dengan customer, ternyata apa? Kamu juga punya kelebihan melukiskan kata-kata terbaik melalui apa? Melalui jari-jarimu. Maka yang harus kamu lakukan apa? Banyaklah berkreasi menggunakan informasi atau kata-kata penawaran melalui apa? Melalui media online. Ya bisa kamu lakukan. Kan tidak mesti juga kita langsung ngomong atau live sebagainya. Tetapi apa yang harus kamu lakukan? Yaitu buatlah copywriting yang menarik, kata-kata yang menarik. Itu bisa saja. Ya, kamu tidak bisa berbicara langsung, tetapi kamu bisa berbicara melalui jari-jarimu. Menjadi sebuah kalimat dramatis, kemudian juga menarik banget, akhirnya jualan. Nah, itu disebut dengan storytelling. Bisa saja kamu lakukan itu. Atau, saya punya kelemahan kayaknya kurang jaringan. Atau saya tidak punya komunitas. Nah, yang harus kamu lakukan, tidak punya komunitas ya cari komunitas. Kemudian kalau kamu tidak bisa juga, saya gaptek orang sebagainya. Maka ya kamu harus belajar. Ketika belajar di mana? Ya cari tempat-tempat workshop sebagainya. Atau cari komunitas. Belajar di situ. Nah, setelah belajar, ternyata ini sesuatu yang bisa dirubah. Maka kelemahan kamu bisa atau tidak ditimpa. Artinya apa ditimpa? Sesuatu yang kelemahannya tidak menonjol lagi. Justru yang menonjol apa? Yang menonjol adalah kekuatan. Diminimalisir yang namanya kelemahan kamu. Maka poin faktor internalnya ternyata kita lebih unggul. Ketika lebih unggul, maka di sini poinnya dicentangin nih. Ternyata kita sudah unggul secara internal.
Cara jualannya udah bisa, waktunya oke, mental sudah siap. Walaupun produk mulai sedikit, nanti bisa belajar lah. Komunikasi nanti bisa lah, networking nanti bisa lah. Ternyata di sini sudah secara faktor internal diri kita untuk mulai usaha sudah siap. Sekarang kita bicara faktor eksternal. Ya, faktor eksternal itu adalah ada yang namanya opportunity, ya, atau itu peluang ya, dan juga ada ancaman. Ketika kita memulai usaha, contoh Depop Restock ini memulai usahanya dulu 2011, saya ini jualan pakaian. Apakah menjual pakaian sesuatu yang berpeluang? Sementara di Indonesia ini banyak sekali yang jualan pakaian. Apa yang menjadi kekuatan saya? Apa yang menjadi peluang saya menjualan pakaian? Saya waktu itu tidak terlalu banyak mikir apa sebagainya. Yang jelas, saya fokus jualan, punya produknya saya jualan. Dan juga banyak berdoa ya. Jualan, jualan, jualan. Sampai akhirnya saya membuat kalimat, yaitu pakaian branded. Produk baru dan model terbaru. Nah, ternyata dengan kalimat itu yang membedakan cara jualan saya dengan yang lain. Ditambah posisi saya saat itu adalah positioning Depop Restock. Langsung saya tetapkan sebagai apa? Sebagai gudang atau sebagai distributor, tidak menjual eceran. Jadi saya fokus adalah ke pedagang-pedagang. Yang saya siapkan produk yang lumayan banyak. Dan juga pada saat itu saya juga punya beberapa relasi. Ya, itu kan. Dari segitu saya baca lagi, populasi Indonesia berapa nih? Populasi Indonesia. Wah, Indonesia tuh 260 jutaan jiwa gitu. Wah, ini luar biasa gitu kan. Apakah market yang lain sudah memenuhi sampai 100%? Ternyata tidak. Bahkan Shopee saja tidak lebih dari 10% mengambil market di Indonesia. Pada saat itu belum ada Shopee ya. Saat itu adanya tokobagus.com. Jadi, yang saya lakukan adalah membuat cara jualan saya berbeda. Jadi ada unique value produknya dan juga cara jualan saya yang berbeda. Faktor berikutnya, apa yang harus saya lakukan? Kan banyak orang setelah menganalisa, dia bingung, action plan-nya apa? Buat kamu atau buat ibu-ibu nih, ya kalau mau mulai usaha yang jelas supaya nggak rugi nih, harus tahu dulu bahwa jualannya harus mudah. Kalau kita analisa banyak tuh, bisa saja properti yang minimalisir resiko. Tapi cara jualan properti itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi apa gitu kan? Nah, kalau kita sarankan yaitu jual pakaian. Jual pakaian sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah kan apa? Gitu kan? Produk yang sudah disediakan Depop Restock barang terbaru dan model selalu terbaru. Foto produknya juga kita sediakan. Atau kamu foto produk-produk terbarunya. Kemudian cara jualan bagaimana? Cara jualannya pasti kamu punya list friend dari apa? Facebook, Instagram, TikTok, dan yang lain-lain ya. Ini semua kan gratis. Platform ini kan gratis. Kita manfaatin untuk jualan pakaian. Cara jualannya apa? Mudah. Bisa lakukan di mana? Bisa lakukan di rumah sambil ngurus anak, sambil ngerjain rumah, sumur, dapur, dan juga melayani suami. Bisa. Tetap produktif dari rumah. Gitu. Nah, ini kan yang menjadi impian-impian daripada kaum mak-mak, ya, kaum mama-mama muda. Bagaimana mencetak cuan dari rumah. Tadinya terbiasa bekerja di luar, kemudian setelah menikah harus di rumah ngurus anak, tapi girohnya semangat ingin punya penghasilan tetap bisa di rumah. Maka dari sini bisnis anti rugi setelah dianalisa yang tepat adalah bisnis yang mudah dijalankan, yaitu pakaian. Berikutnya apa? Anti rugi itu apa? Dan tidak mudah basi. Ya, tidak mudah basi. Apa tidak mudah basi? Pakaian tidak mudah basi, gitu kan. Mana ada pakaian basi? Kalau mungkin kamu kuliner ya, resikonya juga lumayan, gitu kan. Kalau barang kuliner kamu tidak laku, makanan kamu tidak laku ya basi. Expire begitu cepat. Kalau pakaian kan tidak. Apalagi pakaian branded, trennya begitu everlasting lah. Jadi, bicara memulai usaha, anti rugi yang harus kamu lakukan yang pertama yaitu yang setelah dianalisis SWOT, yang harus kamu lakukan apa? Mudah untuk menjalankan, kemudian juga bisnis ini anti basi, kemudian juga profitable. Modal 20.000 ya dijual 35.000. Ada tuh di Depop Restock barangnya harga baju anak-anak ke 20.000 aja. Dijual di market apa? 35.000. Jadi keuntungan kamu berapa? 75%. Itu gede banget, 75%. Jadi profitable. Modalnya sedikit, tapi untungnya apa? Untungnya selangit. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. 75% kamu mendapatkan keuntungan dari setiap produknya. Modal 20.000, dijual 35.000 atau 100.000, 3 piece. Dan kamu putar lagi ke barang yang berikutnya, ada di Depop Restock menyediakan barang terbaru. Asal kamu siap-siap aja untuk fokus ke marketnya. Gitu. Kemudian apa? Bisnis ini berjangka panjang. Bisnis berjangka panjang loh.
berjangka panjang. Bisnis berjangka panjang itu harus jangan kena musiman. Kadang-kadang bisnis minuman, makanan kena musiman ya. Habis musiman selesai udah. Gitu. Tapi kalau bisnis pakaian adalah bisnis untuk berjangka panjang. Maka menjual pakaian ya salah satu alternatif, salah satu solusi untuk kaum milenial ataupun generasi Z atau kaum mak-mak muda, mama-mama muda yang ingin mulai usaha, bisnisnya takut rugi, di sini sudah ada jawabannya. Sudah kita analisa secara analisis SWOT, faktor internal dan faktor eksternal dan action plan-nya. Bisnis yang mudah dijalankan, minim risiko, kemudian profitable, ya cuannya maksimal, kemudian untuk jangka panjang. Kamu tinggal action, hubungi langsung nih. Sales kita ada di nomor bawah ini. Kamu hubungi ada 5. Kamu hubungi atau mau datang langsung di Bukit Rivaraya, Sawangan, Kota Depok. Terus juga yang baru nonton nih, jangan lupa subscribe dong. Kemudian apa? Klik tombol lonceng. Agar apa? Mendapatkan video-video terbaru dari channel YouTube Depok Stock Lot. Atau kamu yang masih ragu nih di daerah-daerah, mau tanya-tanya atau bertanya di kolom komentar, silahkan. Nanti saya buatin videonya spesial untuk kamu pokoknya. Jadi apa lagi? Ya, solusi sudah ada ya. Permasalahan sudah saya uraikan. Jadi tinggal kamu action. Berani atau tidak, kalau kamu mau berubah, silahkan lakukan perubahan. Jangan mengharapkan hasil yang berbeda, tapi kamu melakukan hal yang sama. Demikian, barakallah. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.